Capek ya, udah lama libur ya? Tapi seru ya? Seru dong. Nggak lama libur, sekarang baru lagi latihan. Emang nggak juara ya? Ya, nggak apa-apa juara, yang penting pernah ngalahin kan di final kan. Kita saling mengalahkan. Kembali lagi di channel saya Erik26. Saya akan sedikit ngobrol bersama presenter ataupun host di salah satu TV di Indonesia bernama Kara. Nah, hobinya dia ini berkuda. Kita akan ngobrol sedikit-sedikit, ikuti saya. Nah, sekarang bersama Kara. Dia hobinya berkuda. Nah, Kar, Halo semuanya. sejak kapan sih sebenarnya Kar kalau ngomongin berkuda itu Apanya nih? hobi berkuda sebenarnya sejak kapan sih? Oh, sebenarnya hobi berkuda udah lama sih, tapi kayak benar-benar baru ngegelutin latihan benar-benar rutin itu baru setahunan lebih ya, belum lama-lama banget sih, karena memang udah passion jadi belajarnya cepet juga, nggak lama-lama gitu. Nah, kalau sebenarnya tingkat kesulitannya apa sih berkuda ini kan? Kalau naik kan agak tinggi, agak susah, takut jatuh apa gimana? Kesulitannya sih kayak cuman harus naklukin ketakutan sendiri sih sebenarnya. Nggak ada kesulitan sih, paling ya yang namanya belajar ya memang pasti ada tantangannya, tapi kayak kesulitan yang sangat berarti nggak ada sih, kayak wah kayaknya takut trauma, kayak enggak sih, karena memang udah suka ini berkuda jadi smooth aja sih, semua direction yang dikasih tahu coach sampai gitu, jadi bisa menjalankan dengan baik gitu. Tapi kalau memang nggak setengah-setengah, kalau setengah-setengah hati ya pasti nggak akan cepet juga belajarnya begitu. Harus punya keberanian juga sih sebenarnya sih. Kalau nggak berani. Kalau nakutin hati pria berarti bisa juga dong ya? Hati pria, waduh, nah itu dia tuh. Kalau saya naklukin kuda gampang, tapi naklukin hati pria susah. Buktinya sampai sekarang masih jomblo, parah sih. Nggak bener ini, nggak bener. Jangan ketawa Mas Gali, udah biasa aja dong, yang kayak gitu. Kalau ngomong berkuda sendiri, apa sebenarnya nikmatnya berkuda itu sebenarnya? Nikmatnya berkuda. Aduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih sebenarnya, serius. Sampai ngebela-belain bangun pagi, terus kesini jauh-jauh, ya itu kalau nggak cinta ya? apa namanya? Ya nggak hargai. Nah, itu cinta namanya, harus cinta dulu. Kayak kita aja sama pasangan, kalau kita cinta kita akan melakukan apapun. Gitu. Sama keluarga kalau kita cinta kita akan melakukan apapun. Ya, seperti itulah. Datang pagi, siap-siap, datang gitu. Itu seperti mau kencan lah ya. Gitu. Iya, kayak mau berangkat kerja juga sebenarnya sih. Jadi, ya udah gitu. Ya, kalau ekstrim gak sih sebenarnya kalau dibilang kuda itu kan agak sulit kan sebenarnya, mengendalikan kuda itu kan agak sulit gitu, seperti kita ngajak ngobrol gitu sebenarnya. Kalau dibilang ekstrim gak sih olahraga berkuda? Mungkin kalau yang baru pemula ekstrim, sebenarnya ekstrim sih, karena memang itu makhluk hidup pertama. Beda sama kayak kalian balap motor kan, kalau kalian balap motor, bawa motor, kalian bisa benar-benar 100% kendali sama kalian. Kalau kuda enggak, beda dong. Jadi kita memang mengendalikan, tapi kadang hati-hati, mereka juga kan makhluk hidup, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau gitu. Jadi bisa tiba-tiba dia lompat, bisa dia tiba-tiba langsung berhenti tiba-tiba. Nah, itu kita kontrol, kita harus konsentrasi penuh, jangan sampai bengong dari kuda. Kalau bengong bisa-bisa nanti dibuang ke depan, ya udah kita keinjek sama kudanya, udah deh wafat udah. Nah, kalau ngomongin sedikit budget olahraga berkuda ini kan kayaknya high ke atas ya. Bener nggak sih sebenarnya, apa nggak segitunya sebenarnya berkuda itu? Kalo dengan biayanya gitu, sih, kalau biayanya mungkin harus sama Mas Gali. Enggak, maksudnya kalau dari Kara sendiri gitu menilai berkuda ini mahal ya, lumayan apa enggak sih, lumayan lumayan budget ya. apa? Lumayan budget sih, harus nyiapin budget tersendiri sih gitu. Jadi ya begitu sih sebenarnya. Kalau mau dibilang mahal-mahal banget tergantung dari perekonomian kalian. Kalau gitu misalkan kalian ngerasa ini mahal sih, wah ini ada yang sebagian bilang enggak kok biasa aja, ada juga bilang oh ya cukup mahal sih gitu, ada yang bilang mahal banget. Tergantung dari perekonomian kalian, budget kalian gitu. Kalau misalkan kalian ngerasa enggak sih segini aku mah bisa gitu kan, enggak deh kalau segini mahal buat gue gitu. Itu tergantung dari niat kalian juga sih, perspektif kalian melihat hobi kalian itu seperti apa. Kalau aku sih kayak hobi itu adalah suatu hal yang bikin buat nge-restart mood aku, terus brain aku kembali. Jadi
nggak kusut gitu loh habis kerja capek-capek. Nah ya you deserve buat untuk bikin hidup lu tuh bahagia gitu. Jadi cara hidup orang bahagia kan macam-macam. Ada yang dengan piknik cukup, ya. ada yang dengan menjalankan hobinya cukup, ada yang di rumah aja bersantai cukup. Ya seperti itu macam-macam sih. Tapi gak apa-apa ya kalau kerjaan kan jurnalis ya yang istilahnya kadang di dalam adem gitu. Ini kalau berkuda kan panas itu nggak takut Siapa hitam. bilang jurnalis ada mau Nggak, kalau maksudnya- liputan juga panas-panasan. Enggak, maksud gue ini kan panas bener panas gitu. Tetap gak apa-apa tuh nggak takut hitam gitu. Ya nggak takut si Item sih takut, cuman ya gimana ya, orang aku juga kerja juga panas-panasan kok. Iya, jurnalis memang kita liputan patut dari panas. Iya, jadi kayak apa ya, kalau panas ya pakai lengan panjang lah, jangan Gitu sampai ya. ini gitu aja sih kan. Ya kalau takut matahari mah jangan keluar rumah berarti dong. Dandannya ke salon ya. Iya. Nah terakhir nih, kalau tadi sebenarnya tersulitnya apa sih berkuda ini? Sampai memilih ingin berolahraga berkuda, sebenarnya apa sih sebenarnya yang tersulitnya dalam berkuda? Tersulitnya dalam berkuda. Tersulitnya apa ya? Berlatih berkuda gitu, apa gitu, mengenal kudanya atau Apa Mas Gali tersulitnya dalam berkuda? Apa? Hal tersulit dalam berkuda, aku bingung jawabnya apa ya? Hal tersulit dalam Berkuda apa itu? adalah Nah ini pelatihnya nih. Nah, ini coachnya aku nih. Iya. Kira-kira apa sih coach sebenarnya yang sulit sendiri kalau Kayak kesulitan dalam berkuda itu adalah yang bikin ngeblok ya. Kita itu naik kuda enggak sepenuh hati. Nah, Iya. itu dia Ada rasa takut. Kemudian kayak misalnya kita emosi. Kan naik kuda harus sabar ya. Emosinya nggak kontrol gitu terlalu. Kadang-kadang orang tuh ambisius. Pengen bisa cepet, pengen bisa langsung lari-lari. Karena gitu ya. padahal harusnya ada standar yang penuhi dulu, harus ada standar yang dilakukan dulu untuk keamanan karena ini termasuk olahraga yang risikonya tinggi. tapi kalau buat Kara sendiri udah jago belum sih dia? Oke, Mbak Kara ini standar latihannya bagus. Jadi dia ini memang passion. Kemudian dia itu mau dengerin, Iya. diajak diskusi oke. Nah, kalau dibilang jago itu relatif mas. Jago relatif Tapi ya. ada Maksudnya bukan beberapa jago, bisa lah gitu ya. bisa. Nah, dia ini bisa mengendalikan kuda. Kemudian kalau ada problem di dalam latihan, case yang terjadi di dalam latihan, dia bisa solve. Dia bisa cari bagaimana jalan keluarnya supaya mengendalikan kudanya balik lagi normal. Gitu. Oke, terima kasih Mas Siap, Gali ya. Mas. Thank you. Nah itu sedikit ngobrol-ngobrol bersama Kara dan pelatihnya Mas Gali berkuda. Agak sulit memang berkuda itu, butuh ketenangan apalagi mengenali kudanya. Thank you.